Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita ratapan bagian ke-10 dengan judul Gema Lonceng Makin Memanjang. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Semoga kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat mendengarkan. Awan yang tadi tampak riang berlayar di langit hampir merata disaput angin yang bertiup dari utara. Langit tampak bersih dari serakan tumpukan kapas putih yang menyatu secara tak menentu. Tetapi kebiruan langit segera pula dihiasi dengan titik-titik awan yang mengubah warnanya menjadi lembayung. Warna lembayung itu cepat pula berganti dengan rona coklat kehitaman. Dalam situasi yang berubah dari terang kepada gelap, sisa-sisa cahaya matahari seperti enggan direbut ratu malam yang menaburkan kekelaman. Lama-lama warna kelam itu kian berubah menjadi gelap. Kilauan cahaya yang menyorot dari rahim bumi seperti ujung sorotan obor yang hampir kehabisan minyak. Makin lama makin melemah, yang akhirnya hanya tinggal denyar-denyar yang datang secara lambat. Denyaran itu makin lama makin menghilang dalam bentuk noktah yang semayup dalam cakrawala yang tak bertepi. Wanita itu masih sibuk berkemas. Ia menyiapkan berbagai perlengkapan seperti yang dilakukannya sejak puluhan tahun yang lalu. Bila hari baik, bulan baik seperti ini tiba. Bulan dan hari yang membawa rasa suka yang berbunga, karena hari-hari dalam bulan ini selalu penuh bunga dan kidung yang dinyanyikan dengan rasa suka dan kasih yang dalam. Rasa suka dan kasih mengikat hatinya untuk mampu bersetia membangun mahligai rumah tangga. Saat ia berada di beranda, matanya tertatap langit yang kelam dengan 1-2 bintang yang berkelip. Kegelapan hampir menelan bumi secara penuh seluruh, seperti seekor naga raksasa yang menelan mangsanya. Wanita itu tiba-tiba teringat akan cerita orang-orang Majus yang datang dari timur membawa emas, mur, dan kemenyan. Emas, mur, dan kemenyan, semuanya seperti untuk wanita. Kilauan emas adalah kilauan yang menggoda, dan mur dan kemenyan harum-haruman yang mengundang rasa girang di hati, memanggil kejelitaan yang terpendam dalam dada sehingga wajah dapat tampil dalam senyuman, dan tawa yang mengundang berahi. Kejelitaan itulah yang mengundang lelaki. Wanita itu tiba-tiba seperti ditusuk belati pada dada jika mengingat akan lelaki. Bila teringat harum-haruman, tiba-tiba hati teringat akan lelaki. Tetapi jika hati teringat lelaki, selalu tertumbuk pada rasa kehilangan yang berkepanjangan. Kehilangan itu tiba-tiba menimbulkan rasa bersalah yang memukul seperti hentakan dosa. Dosa? Siapakah yang berdosa? Wanita itu menatap langit. Bintik-bintik yang berkelip di langit kelam seperti melukiskan kesalahan dan dosa yang terpendam. Matanya tiba-tiba tertumbuk pada foto yang terpampang di kamar tamu itu. Begitu asik dan mesra foto itu, foto dirinya dan suaminya. Suaminya? Lelaki itu telah pergi. Andreas telah pergi, bahkan kedua anaknya pun ikut pergi. Wanita itu hampir-hampir tersedak karena menahan tangis. Dadanya seperti mau pecah. Foto kedua anaknya masih terpampang di dinding itu. Senyum dan tawa mereka rasa-rasanya adalah kuali kesejukan. Di dalam kuali itu telah tersedia makanan kasih sayang. Tetapi kini kuali itu tertumpah, seluruh makanan yang ada hangus terbakar.
Tangan wanita itu masih asik menyiapkan apa-apa yang diperlukan untuk menyambut saat-saat penuh bahagia ini. Rasa sendu yang tadi meruyak hatinya tiba-tiba berubah menjadi rasa suka yang berlimpah. Udara seperti menaburkan bauan wangi, waktu seperti menuliskan kasih dengan kalam kebenaran. Serasa wanita itu sedang berdua dengan Andreas seperti puluhan tahun yang lalu, seperti saat mereka barusan saja berjumpa. Aku ingin pelabuhan terakhir, Pin. Andreas menggandeng tangan Josephine. Terus terang aku, lelaki pelaut. Setiap pelabuhan punya kekasih. Itu telah ribuan kali kukatakan. Tetapi aku ingin tempat yang terakhir. Rumah, istri, dan anak-anak. Jadi Andreas melamar Josephine? Ya, sejak aku melihatmu dalam barisan kor pemuda-pemudi di gereja di kota pelabuhan ini, hatiku telah melamarmu. Itu beberapa tahun yang lalu. Setiap kapal kami merapat di kota pelabuhan ini. Jika tiba hari gereja, aku tak pernah melewatinya tanpa datang kepada Tuhan. Dan semenjak aku melihat wajahmu, hatiku berkata, itulah wanita yang akan menjadi jodohku. Dan sejak itu, aku berusaha menghindari judi dan wanita bunga raya. Jadi, Kak Andreas kenal Josephine? Iya. Sejak Kak Andreas mencintai Josephine, sejak aku pertama kali melihatmu, sejak itu hatiku berkata bahwa aku sungguh-sungguh mencintaimu. Tetapi Josephine wanita sederhana. Keluarga kami tidak memiliki harta dan kekayaan. Yang kami miliki hanya kesetiaan kepada Tuhan. Itu lebih dari harta. Kesetiaan kepada Tuhan adalah keindahan yang melebihi benda ciptaan. Tuhan adalah kebaikan yang tak pernah berakhir. Tetapi manusia sering mengakhiri kebaikan Tuhan. Itu namanya yang tersesat. Kak Andreas tak pernah tersesat. Justru sebelum aku bertemu denganmu, hidupku penuh lumpur dan segala ketengkaran. Mataku seperti disaput oleh comberan dunia, sehingga tertutup dari kebaikan Allah. Akulah manusia yang berlumpur dengan dosa. Semua manusia berdosa sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Ya, memang sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, sejak itu manusia tenggelam di dalam dosa. Tetapi aku rasa-rasanya lebih dari manusia lain. Aku seperti telah berada pada kerak dosa, sehingga aku perlu bimbingan seorang istri yang panjang hati. Kak Andreas telah sadar. Itu berarti Kak Andreas mau memperbaiki diri. Setiap orang yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan untuknya. Aku merasa pintu untukku adalah daun pintu yang engselnya telah berkarat, sehingga sangat susah dibukakan. Tetapi Allah punya minyak pelumas. Minyak pelumas. Allah itu panjang sabar, karena manusia diciptakan atas dasar peta dan teladan Allah. Maka manusia harus meniru panjang sabar Allah. Meniru. Segala kebaikan datang dari Allah, maka manusia harus melakukan kebajikan di dalam hidupnya. Karena dengan melakukan kebaikan itu, manusia sudah melakukan ibadah kepada Tuhan. Kebaikan adalah ibadah. Iya, kebaikan adalah ibadah. Banyak jenis kebaikan yang dapat dilakukan manusia, termasuk kebaikan karena tidak mencemarkan diri sendiri ke dalam jalan salah. Cemar, maksud Dikpin? Manusia memang telah jadi kain cemar di hadapan Allah, telah menjadi kain kotor seperti intek yang dipakai pada wanita pada masa datang bulan. Tetapi kecemaran itu dapat dibasuh oleh kasih Allah yang begitu besar kepada manusia dan dunia. Kok seperti dongeng? Aku berlayar dan aku melihat banyak negeri. Aku juga berlayar dengan segala kesenanganku, berlayar di lantai-lantai dansa, di kamar judi, di ruang wanita panggilan. Rasanya aku telah menjadi kain cemar yang tak tercucikan. Semuanya dapat putih seperti salju. Apakah warna dosa itu merah atau hitam? Ia akan dapat menjadi seperti kain yang baru ditenun, seperti kain lenan yang baru, masih dalam lipatan. Asal apa? Mau datang kepada Allah. Mau datang kepada Allah. Setiap ada kesempatan, aku pergi ke gereja.
Tetapi setelah kembali dari gereja, aku selalu tergoda untuk melakukan kembali apa yang pernah membuat aku senang sesaat. Itu berarti belum ada penyerahan secara total. Kebaikan itu baik, tetapi kebaikan tidak menyelamatkan jiwa. Tak menyelamatkan jiwa, apa yang dimaksud Dik Yosepin? Semua orang berusaha melakukan kebajikan, bahkan ada orang-orang tertentu yang dengan setia mengamalkan kebaikan. Tetapi hanya kebaikan itu saja tidak menyelamatkan orang itu. Ia harus bertobat. Bertobat artinya ia harus hidup baru, melepaskan hidupnya yang lama, masuk ke dalam hidup baru yang berkenan kepada Allah. Caranya, tinggalkan yang sudah dilakukan, lupakan seluruhnya, datang bertelut di kaki Tuhan, minta ampun dan apa Dik Yosepin? Tidak lagi melakukan yang salah. Kalau Andreas menikah dengan Dik Yosepin, Andreas akan dituntun ke jalan yang benar. Dalam jiwaku sebenarnya terasa haus akan kebenaran, tetapi air kesalahan lebih cepat memberi kepuasan pada dahagaku. Oleh karena itulah aku selalu meneguk air dosa dan kekejian. Jadi, Andreas melamarmu menjadi istri. Kalau Kak Andreas melamar Yosepin, Kak Andreas harus mengikuti segala kebiasaan Yosepin. Yosepin tidak meminta terlalu banyak. Yang Yosepin inginkan hanyalah kesetiaan dan kasih sayang secara penuh seluruh. Bahwa seseorang harus mengasihi Allah dengan sebulat hati dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Aku mau mengasihi. Wanita itu tersedak lamunan dan angan-angannya yang memanjang dalam jalur waktu dahulu. Rok panjang putih yang diseret menandai hari pemberkatannya di gereja. Suaminya, calon suaminya Andreas, memang lelaki yang cukup tampan, tampak serasi. Mereka memang pasangan yang rupanya dipilih Allah untuk bersatu. Iring-iringan yang menyertai suasana gereja dan khotbah yang memberi bekal pada kehidupan perkawinan. Begitu indah dan tak mungkin dilupakan. Semuanya menandai arti kehadiran dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Lelaki dan perempuan yang bersatu di hadapan Allah telah dijadikan satu dan akhirnya menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Suara Pak Pendeta. Karena itu tak ada satupun yang dapat memisahkan kecuali maut. Wanita itu mengerling kepada calon suaminya. Andreas mengedipkan mata. Rumah tangga yang disatukan Allah ibarat pokok anggur, seperti pohon durian, seperti pohon rambutan, seperti pohon mangga, seperti pohon duku. Pohon durian tidak akan mungkin berbuah mentimun. Pohon rambutan tidak mungkin berbuah pisang. Oleh karena itu, tergantung jenis pohon. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Hidup orang-orang percaya haruslah mengeluarkan buah-buah yang baik. Dalam telinga wanita itu masih terdengar suara nyanyian seperti kidung para malaikat. Buah-buah yang baik itu adalah buah roh. Suara pendeta itu masih terus memanjang, yaitu kasih. Di dalam kasih itu ada sukacita. Di dalam sukacita itu ada damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera itu ada kesabaran. Di dalam kesabaran itu ada kemurahan. Di dalam kemurahan itu ada kebaikan. Di dalam kebaikan itu ada kesetiaan. Di dalam kesetiaan itu ada kelemah lembutan. Dan di dalam kelemah lembutan itu ada penguasaan diri. Itulah rumah tangga yang berpohon Allah dalam kasih Yesus Kristus. Suara pendeta itu makin meninggi. Istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Anak-anak harus taat kepada orang tua, karena semuanya itu adalah yang indah di dalam Tuhan. Wanita itu benar-benar tersedak. Lamunannya demikian memanjang, apa yang dihadapinya kini hanyalah kekosongan dan kehampaan. Apa yang dikhotbahkan pendeta
tampaknya hanya ada di mimbar itu saja. Setelah ia melahirkan 2 anak, suaminya berlayar tak kembali. Tak ada kabar berita. Ada yang mengatakan bahwa kapal suaminya karam di tengah gelombang Tasik yang luas itu. Ada yang mengatakan bahwa suaminya telah dipecat karena melakukan kesalahan di dalam kapal itu. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa Andreas telah menemukan wanita muda yang menjadi istrinya. Oleh karena itu ia tak kembali dan ia mendapatkan pekerjaan baru di kapal yang lain. Dan kapal yang lama telah mengubah rute perjalanan, tidak lagi melewati pelabuhan tempat Josephine tinggal. Hampir 10 tahun telah berlalu semenjak Andreas tak kembali, dan 2 tahun yang lalu, waktunya bertepatan dengan waktu seperti bulan sekarang ini, musibah besar menimpa Josephine. Kedua anaknya terbawa arus saat mereka berenang di pantai wisata. Musibah itu benar-benar memukul wanita itu dengan pukulan yang keras, kehilangan suami, dan akhirnya kehilangan anak-anak yang dicintainya. Kalau saja ia tidak teringat kisah kesetiaan Ayub, mungkin ia sendiri telah bunuh diri. Tetapi ada kata-kata Ayub yang diingatnya, bahwa buluh yang terkulai itu jangan dipatahkan dan pelita yang hampir kehabisan minyak itu jangan dipadamkan. Kalimat itu menandakan bahwa hidup orang percaya selalu ada harapan, dan harapan itu pula yang membuat Josephine menjadi sangat tabah. Wanita itu merasa semuanya telah rampung, apa yang diberesinya telah siap semuanya, tinggal melangkahkan kaki untuk mengikuti kebaktian di gereja. Tetapi haruskah ia berjalan sendiri? Sejak seminggu ini ia telah berdoa dan berpuasa. Jangan sampai ia pergi sendiri. Dalam Natal tahun ini ia ingin pergi berdua dengan seseorang yang dikasihi, seseorang yang bertobat. Tetapi siapa yang harus ditunggu? Tamu dari jauh? Siapa yang akan datang menjemputnya? Tahun yang lewat, ada Dora yang menyampirinya, tetapi 3 bulan yang lalu, Dora telah ikut suaminya ke kota lain karena ia menikah dengan seorang pegawai negeri yang selalu berpindah tempat. Wanita itu merasa gelisah. Damai yang tadi dirasanya kini jadi memanas. Hati serasa tak menentu, seperti ada yang ditunggu, tetapi sesungguhnya tak ada. Ia sadar sendiri bahwa tak seorang pun yang harus ditunggunya sebelum ia benar-benar berangkat. Ia melihat-lihat ke belakang kalau ada sesuatu yang perlu diberesi. Kalau pintu dan jendela belum semuanya tertutup dan terkunci. Dan saat kakinya menapaki makin jauh ke belakang, tiba-tiba ada terdengar suara ketukan di pintu. Dengan rasa was-was dan tanda tanya, Josephine bergegas ke depan, hendak mengetahui siapa yang mengetuk. Kan tadi pintu terbuka. Wanita itu hampir tersedak lagi dan matanya tak percaya melihat siapa yang berdiri di depannya. Lelaki yang hampir 10 tahun lalu telah hilang dari kehidupannya. Kak Andreas, aku pulang, Dikpin. Adik mau menerimaku. Aku? Sejak dulu Josephine menerima kakak. Sejak kakak pergi, Josephine selalu berdoa agar kakak pulang dengan selamat. Dan sekarang kakak pulang dengan selamat. Aku pulang setelah aku terlalu banyak berbuat dosa. Aku telah menikah lagi, tetapi istriku meninggal, tenggelam di laut. Anak kita juga tenggelam di laut. Tenggelam, tetapi kakak selamat. Semuanya karena salahku, karena dosaku. Sekarang aku ingin benar-benar bertobat, ingin memperbaiki diri. Adik akan ke gereja. Aku menanti seseorang yang tak ku tahu siapa untuk temanku ke gereja di Natal ini. Ternyata Tuhan mengirim kakak. Kita ke gereja? Ya, kita ke gereja. Dalam kelam mereka berangkulan, tali-tali kasih yang dahulu terikat sekarang terasa terikat lebih kuat. Benang-benang cinta yang dahulu sudah dibuhulkan sekarang terbebat lebih erat. Kasih dan cinta menyatu dalam pohon kebaikan yang ditanam di tepi aliran sungai. Sungai yang mengalir membawa air, dan air itu menghijaukan pohon itu sepanjang musim. Aku ingin langsung ke gereja sebelum aku memasuki rumah. Aku ingin berdoa, melepaskan segala beban di Natal ini agar semuanya jadi baru. Aku tadi berlari dari kapal agar dapat ikut kebaktian. Jika sepenuhnya adik menerimaku, aku ingin melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
aku ingin berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kau dengar, Pin? Aku mendengar, Kak Andreas. Aku mendengar. Di langit bertabur bintang dan gema lonceng gereja makin terang dan makin memanjang, menembus kelam dan kekelaman hati manusia. Tamat pemirsa cerita Gema Lonceng Malam. Jakarta, 26 November 1985. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.